akan saya acak, saya random, saya pilih yang terbaik, saya random, kemudian akan saya keluarkan untuk ujian UAS. Jadi soalnya dari jenengan. Kalau sampai jenengan tidak bisa mengerjakan, berarti salah ada di jenengan sendiri. Nanti tugasnya Mbak Oktaviana mengkompilasi soal semuanya, terus di-share ke teman-teman. Jadi teman-teman belajar. Ya, belajar dari soal yang sudah dibuat oleh temannya. Kemudian selanjutnya adalah karena ini anatomi berarti harus menghafalkan gambar. Nah, sebisa mungkin di soal yang 20 soal itu tadi diberikan gambar. Jadi soalnya adalah gambar, kemudian diminta untuk menunjukkan. Ya, gambar ini menunjukkan apa, gambar ini menunjukkan apa. Atau diacak, dicampur. Yang menunjukkan gambar 10, yang soal yang narasi 10. Paham ya? Jadi nanti totalnya ada soal 20 kali 4, ada 80 soal. Nanti akan saya filter, kemudian saya random, saya keluarkan untuk UAS. Oke, saya rasa itu. UTS-nya sudah? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah ya. Berarti nanti tinggal soal yang UAS ya. Oke. Tolong dipersiapkan dengan baik. Oke, untuk yang pertemuan ke-11 tentang sistem penginderaan. Bisa dibaca bersama-sama di sini apa itu definisi dari panca indera. Ya. Jadi panca indera adalah organ yang dikhususkan untuk menerima jenis rangsangan tertentu. Nah, sebentar ya, Mbak. Tertentu, ya. Nah, di sini ada sensor atau serabut saraf yang menjadi perantara ya, yang menjadi perantara, kemudian dia membawa sinyal-sinyal atau pesan ya, atau pesan dari organ indera, misalkan dari mata, misalkan dari kulit, itu menuju ke otak. Nah, di otak itu ada sistem limbik juga. Nah, sistem limbik ini fungsinya untuk mengolah emosi yang ada, begitu. Kemudian di sistem limbik itu juga itu tempat yang namanya rasa itu ditafsirkan atau perasaan ya, bisa seperti sentuhan, pengecapan, penglihatan, penciuman maupun suara gitu ya. Kemudian yang lain-lain ya, sistem untuk organ ini juga ada apa namanya pesan yang timbulnya dari dalam ya, untuk mengirimkan sinyal bahwa ada rasa lapar, ada rasa haus, ada rasa sakit begitu. Ini panca indera. Nah, yang pertama adalah indera penglihatan. Bisa dilihat bersama di sini. Ini adalah organ bola mata kita ya. Jadi bola mata kita itu terdiri dari, bisa dilihat di sini ada sklera ya, ini sklera pembungkusnya. Kemudian ada koroid ya di sini. Kemudian ada retina, ini yang berwarna kuning ya, melapisi ini retina. Kemudian ada saraf optik ya, ini menghubungkan sampai ke otak. Kemudian ada blind spot, ini di belakang ya, paling belakang ini ada blind spot. Kemudian di sini ada skleral venosinus ya, terletak di bagian depan bawah. Kemudian ini adalah lensa. Di depan lensa itu ada bisa perhatikan di sini ada pupil ya. Kemudian ini adalah iris ya, kemudian kornea bagian pembungkus luarnya. Oke. Kemudian ini dilihat dari anatominya. Oke. Sekarang kita lihat satu persatu, lebih detailnya. Bagian dari mata. Ya, ini adalah pupil yang kelihatan hitam ini. Ini yang berwarna adalah iris. Ini kelopak mata bagian atas, yang putih ini sklera, yang bagian bawah ini apa namanya? Kelopak mata bagian bawah ya, yang di ujung ini karungkel.
Nah, ini mata disusun dari bercak sensitif cahaya primitif. Bisa diperhatikan, di situ ada selubung pelindungannya ya. Jadi mata memiliki lapisan reseptor. Nah, untuk sistem lensa, pemfokusan cahaya atas reseptor, itu merupakan untuk fokus cahaya atas reseptor yang ada, itu merupakan sistem saraf. Jadi, reseptor yang ada di tubuh manusia itu terdiri dari sistem saraf, yang nanti muaranya adalah ke otak. Kemudian secara struktural, bola mata itu seperti kamera, tetapi mekanisme persarafannya ada tidak dapat dibandingkan dengan apapun, ya, tidak bisa tergantikan, ya. Kemudian sistem untuk susunan saraf pusat itu dihubungkan melalui suatu berkas serat saraf yang disebut sebagai saraf optik atau nervosa opticus. Nah, bagian bola mata manusia yang terlihat ke permukaan ini ya bisa dilihat di depan, ini hanya 1/6 saja, 1/6 bagian saja, sisanya ada di dalam, ya terlindung dalam orbita mata. Kalau kelihatan semua nanti menakutkan ya. Nah ini bentuk bola mata manusia sebetulnya adalah bulat ya, di sini agak bulat. Dan dilapisi oleh 3 lapis jaringan yang berlainan, ya, yaitu ada lapisan luar, ini lapisan luar, ya, atau disebut juga sebagai sklera, ini yang putih, itu lapisan luar berwarna putih. Kemudian di lapisan luar ini ada kornea, ya, kornea itu bening transparan, ini yang di depan. Ya, bening transparan fungsinya untuk menerima cahaya masuk dari luar, cahaya masuk ke bagian mata yang lebih dalam, kemudian dibelokkan ya, dan membelokkan berkas cahaya sedemikian rupa sehingga dapat difokuskan dan diteruskan ke lensa mata. Jadi fungsi kornea itu menerima cahaya dari luar, kemudian dibelokkan agar bisa diterima oleh lensa. Itu untuk sklera ya. Kemudian lapisan tengah ya, itu disebut juga sebagai lapisan koroid. Ini yang tengah ini. Nah, di dalamnya lapisan tengah mata ini berwarna hitam. Berpigmen melanin, mengandung banyak pembuluh darah, ini yang ada banyak seperti apa namanya? Saluran-saluran ya, ini koroid, banyak pembuluh darah di situ. Fungsinya untuk memberi asupan makanan dan oksigen bagi mata lapisan koroid ya, membentuk iris, nanti jadi berwarna ya, iris. Ini yang warna ini iris namanya. Dan memberi warna pada bola mata, itu lapisan tengah mata atau koroid. Nah, bagian dalam mata itu namanya retina. Ya, bagian dalam mata itu adalah retina. Retina terdiri atas reseptor cahaya ya, yang sesungguhnya yaitu terbentuk dari sel batang dan sel kerucut. Di dalam retina itu ada sel batang dan sel kerucut. Pada retina ini dilewati berkas saraf ke otak, ya, tidak memiliki reseptor dan tidak peka terhadap cahaya. Oleh karena itu daerah ini disebut sebagai bintik buta. Ya, tadi ada di ujung, mana ini kursornya? Di sini ada bintik buta atau blind spot. Ya, di sini ada blind spot. Oke. Jika bayangan jatuh pada bintik buta, maka bayangan tersebut tidak dapat terlihat. Kalau persis ada di sini, maka tidak dapat dilihat. Itu adalah 3 lapisan mata kita. Ya. Kemudian struktur bola mata mulai dari depan ke belakang adalah seperti ini, bisa diperhatikan ya. Dari depan ke belakang, struktur bola mata. Yang pertama adalah kornea. Ya, kornea merupakan bagian depan mata yang bening, transparan, tembus cahaya. Kornea fungsinya untuk membantu memfokuskan bayangan pada retina. Ya, ini untuk memfokuskan pada retina. Retina ini yang lapisan yang berwarna kuning ini. Ya, ini fungsi dari kornea. Kemudian iris. Iris itu yang berwarna-warni, nanti mata ada yang warna coklat, ada yang hijau, ada yang biru, begitu ya. Ini seperti selaput pelangi terletak di depan lensa. Ini lensa, terletak di depan lensa. Ya, ini iris. Bersambung ke lapisan selaput koroid. Ya. Iris berfungsi mengecilkan atau membesarkan ukuran pupil. Nah, ini pupil di depan lensa ini. Iris berfungsi untuk memberi warna pada mata.
Nah, sekarang pupil ya, pupil ini pupil di depan lensa. Ini merupakan bintik tengah iris mata dan merupakan celah dalam iris di dalamnya ya, yang dilalui cahaya untuk mencapai retina. Ini retina, untuk mencapai retina. Dan pupil, ini pupil dapat membesar dan mengecil tergantung dari intensitas cahaya yang diterima. Kalau silau, pupilnya akan kecil. Kemudian aqueous humor, ini di dalamnya cairan. Cairan yang berasal dari badan siliari, di dalamnya ini, dan diserap kembali ke dalam aliran darah pada sudut antara iris dan kornea melalui pembuluh vena yang halus. Ya, ini kan isinya pembuluh darah ini, pembuluh darah. Jadi ini pembuluh vena yang lembut ya, yang halus. Ini aqueous humor. Kemudian lensa di depannya ini lensa. Oke. Lensa adalah sebuah benda transparan yang biconvex, yaitu cembung pada kedua sisinya. Lensa terletak persis di belakangnya iris. Jadi ini pupil, iris, kemudian lensa. Dan retina merupakan selaput yang mengandung sel indera. Ini yang kuning ini retina. Ya, retina berfungsi sebagai layar. Ini sebagai layar, tempat terbentuknya bayangan, seperti halnya plat film pada kamera. Kemudian saraf optik, ini sistem saraf ya, ini saraf-saraf semua. Saraf optik dari retina ini menyampaikan informasi. Kemudian ditransfer ke saraf otak. Nah, sesampainya di otak, informasi tersebut diolah. Ya, ada informasi dikirim ke saraf optik, kemudian diolah di otak, kemudian di situ membentuk benda apa yang dia lihat, begitu ya. Ini sistem penginderaan untuk yang mata. Nah, ini bagaimana dengan cara kerjanya atau mekanismenya bisa dilihat di sini. Pantulan cahaya, ya, pantulan cahaya yang ditangkap oleh kornea. Ini kornea menangkap pantulan cahaya melewati pupil, kemudian masuk ke aqueous humor, kemudian dibalikkan ya, di sini ada lensa, bayangan tepat jatuh di retina. Di sini kan seperti terbalik gitu ya. Kemudian dijalarkan ke saraf otak dan diinterpretasikan sebagai penglihatan. Jadi ada cahaya masuk dulu, kemudian mampu untuk melihat benda ya, informasinya masuk ke dalam retina, kemudian diteruskan untuk diinterpretasikan. Ini sebetulnya apa begitu. Nah, kemudian di indera pendengaran tadi untuk yang mata ya, ini ada telinga. Di telinga ada 3 bagian. Ya, ada telinga luar, ada tengah, ada bagian dalam, ya. Kemudian coba diperhatikan di sini di telinga luar ya ada daun telinga. Ya, ini daun telinga. Di telinga tengah ini ada saluran telinga bagian luar. Ya, ini. Kemudian ada juga membrana timpani. Kemudian nanti di telinga bagian dalam. Nah, di telinga bagian luar itu terdiri dari apa saja? Telinga bagian luar terdiri dari daun telinga. Nah, ini daun telinga dan saluran telinga luar. Ini ear canal ya masuk. Nah, daun telinga tersusun atas tulang rawan. Oke, di sini tersusun atas tulang rawan. Kemudian jaringan fibrosa, kecuali pada ujung paling bawah yaitu cuping telinga yang tersusun dari lemak. Ini ya, ini tersusun dari lemak. Kemudian daun telinga berfungsi untuk menerima dan mengumpulkan suara yang masuk ke dalam telinga. Ini fungsinya dari daun telinga itu. Kemudian saluran telinga luar berfungsi untuk menghasilkan minyak serumen. Jadi ini mengapa di bagian telinga, di telinga luar ini, di kanal ini, banyak kotoran-kotoran ya. Sebetulnya di situ fungsinya untuk menghasilkan minyak di sini ya, untuk melindungi telinga kita sendiri sebetulnya. Jadi kalau membersihkan jangan terlalu masuk, nanti bisa sampai ke gendang telinga itu merusak, atau kalau bersih sekali malah gampang teriritasi. Jadi minyak itu fungsinya memang untuk menjaga telinga bagian luar ya, kanalnya itu.
Nah, sekarang bagaimana dengan telinga bagian tengah? Bagian tengah ya, ini. Di telinga bagian tengah ini merupakan suatu ruang di dalam tulang pelipis ya, yang dilapisi jaringan mukosa. Ada apa di situ? Ada tulang pendengaran, yaitu tulang martil atau malleus. Ya, ini. Malleus atau tulang martil. Kemudian ada incus atau tulang landasan. Ini ya, ini incus. Dan ada tulang sanggurdi atau steps. Oke. Nah, ketiga tulang ini, martil, landasan, dan sanggurdi, ini saling berhubungan melalui sendi. Ini saling berhubungan melalui sendi. Yang fungsinya untuk mengalirkan getaran suara dari gendang telinga menuju ke rongga telinga bagian dalam. Ini fungsinya. Oke. Kemudian di sini ada saluran eustachius yang menghubungkan telinga bagian tengah ya dengan faring. Kemudian saluran ini berfungsi menjaga keseimbangan tekanan udara pada telinga luar dan telinga tengah. Jadi fungsi dari saluran ini adalah untuk menjaga keseimbangan. Oke, sekarang telinga dalam. Kita masuk lebih dalam lagi. Telinga bagian dalam terdiri atas 3 bagian. Ya, yang pertama adalah jendela atau tingkap. Ya, ini telinga bagian dalam. Ya, ada tingkap oval, ada tingkap bulat atau yang jorong begitu. Oke, ini yang tingkap bundar ya. Ini yang oval. Ini yang oval. Oke. Kemudian labirin. Labirin ya, fungsi labirin atau tulang labirin terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah vestibula, yang kedua adalah koklea atau rumah siput. Ini ya, rumah siput. Fungsinya untuk mengubah impuls, kemudian diteruskan ke otak. Kemudian 3 saluran setengah lingkaran berfungsi untuk menjaga keseimbangan otak. Ini. Oke. Dia. Baik. Ini untuk telinga bagian dalam. Kemudian cara kerja telinga bagaimana? Ada suara, ya, ada suara masuk. Suara itu ada di udara kan, melalui udara masuk ke dalam telinga. Kemudian di telinga itu diterima oleh gendang telinga karena di situ kan ada getaran ya. Telinga suara itu kan getaran ya. Kemudian gendang telinganya bergetar, ya, bergetar, diterima oleh ujung saraf. Jadi dari gendang telinga itu tadi sebelum sampai ke ujung saraf, itu diteruskan oleh tulang-tulang pendengaran tadi ya. Kemudian masuk ke ujung saraf. Diterima oleh ujung saraf, kemudian disampaikan ke otak. Terus diolah di otak. Nah, otak itu kemudian menyimpulkan ya dari suara yang masuk, itu apa begitu ya. Ini bagaimana caranya dari telinga kemudian sampai ke ujung saraf, sampai ke otak. Ini cara kerja telinga. Sekarang ke indera penciuman. Hidung sebagai indera pencium berfungsi untuk merespon rangsangan bau. Ya, fungsinya itu. Kemudian hidung merupakan bau pada manusia yang khusus terletak di dalam rongga hidung. Ya, ini ada rongga hidung masuk ke dalam. Ya. Daerah sensitif pada indera pembau terletak di bagian atas rongga hidung, ada di bagian atas. Karena di situ banyak sistem saraf di olfaktori ya, saraf olfaktori untuk pembaunya. Struktur indera pembau terdiri dari di sini ya, bagian-bagian hidung, ada sel penyokong yang berupa sel epitol. Ya. Sel pembau atau sel olfaktori ini yang berupa sel saraf sebagai reseptor. Jadi ini reseptor ada di bagian atas dan sangat sensitif. Ya, sangat peka terhadap rangsangan gas kimia atau kemoreseptor. Kemudian dari sel-sel olfaktori ini ya bisa diteruskan masuk ke sistem saraf ke otak. Nah, sel olfaktori itu memiliki tonjolan ujung dendrit berupa rambut, ya, ada rambut-rambut di sini terletak pada selaput lendir hidung. Sedangkan ujung yang lain berupa tonjolan akson membentuk berkas yang disebut saraf otak 1 atau nervus olfaktori. Kemudian saraf ini akan menembus tulang tapis masuk ke dalam otak manusia. Ini untuk cara kerjanya.
Nah, ini bagian-bagian hidung. Yang pertama, lubang hidung. Ini lubang hidung berfungsi untuk keluar masuknya udara. Di sini ada rambut-rambut, ya, rambut hidung berfungsi untuk menyaring atau filter ketika kita bernafas. Ya, kalau ada benda-benda yang kecil-kecil seperti debu, ya itu bisa disaring di situ. Kemudian di rongga hidung ini juga ada selaput lendir, fungsinya untuk menempelkan kotoran dan sebagai indera pembau. Jadi itu memang ada fungsinya, ya, selaput lendirnya itu. Kalau ada kotoran yang tadi disaring itu langsung ditempelkan di situ. Kemudian serabut saraf, di sini serabut saraf, ya, berfungsi mendeteksi zat kimia yang ada dalam udara pernafasan. Jadi kalau ada zat kimia, ada zat baru bisa saraf bau di sini, ya, nerves pertama, kemudian serabut saraf masuk ke otak. Ini adalah cara kerja indera pembau. Ada rangsangan dari bau tertentu, ya, misal bau masakan itu masuk ke lubang hidung, lalu ke epitelium olfaktori, diterima di mukosa olfaktori, kemudian masuk ke sistem saraf, ya, saraf olfaktori. Nervus olfaktori ini nervus yang pertama. Kemudian diterima oleh talamus, masuk ke hipotalamus. Di hipotalamus, otak daerah olfaktori itu diterima di daerah di korteks cerebrum. Jadi di sini diolah bau tersebut itu diterjemahkan menjadi ini apa begitu, ya. Oh, bau masakan. Nah, ini sekarang kita ke indera pengecap. Di indera pengecap pada manusia adalah lidah. Nah, ini lidah. Pada permukaan lidah terdapat tonjolan kecil, tonjolan-tonjolan kecil disebut sebagai papila. Di sini ada yang tonjolan-tonjolan ini, ya. Ada papila filiformis, ada fungiformis, ada papila circumvallata. Nah, saraf pengecap yang terdapat pada papila. Nah, ini saraf-saraf pengecap ada di sini. Berdasarkan bentuknya, papila itu ada 3. Yang pertama adalah filiformis ini. Bentuknya seperti benang halus, ya, terdapat pada bagian depan lidah. Ya, ini filiformis. Kemudian yang fungiformis berbentuk tonjolan seperti kepala jamur, ya. Ini ada di bagian depan dan bagian samping. Kemudian circumvallata, ya, ini seperti huruf V yang terbalik, ya, dan terdapat pada pangkal lidah. Ini circumvallata. Kemudian fungsinya untuk apa? Bisa diperhatikan di sini di mana letak rasa atau pengecapnya pada bagian lidah, ya. Untuk rasa pahit itu terletak di bagian belakangnya, pangkal lidah. Asin itu ada di samping bagian tengah, asam itu di bagian depan samping, yang manis itu di bagian depan, ya, paling depan. Nah, fungsi lidah adalah untuk mengatur makanan di dalam mulut, membantu menelan makanan, mengecap rasa makanan, dan membantu untuk mengucapkan kata-kata. Ini fungsi dari lidah. Ini peta lidah, ya, tadi sudah bisa dihafalkan. Pahit itu di belakang, manis di depan, asam itu samping kanan kiri bagian depan, asin belakangnya. Oke. Cara kerja lidah, makanan atau larutan, ya, zat berasa tertentu, misalnya jus, ya, jusnya rasanya manis, diterima yang tetap ada rasa asamnya, berarti di bagian belakang samping kanan dan kiri. Kemudian masuk ke saraf gustatori, diterima oleh medula oblongata, masuk ke talamus, dan ke pusat rasa pada korteks cerebrum. Itu cara kerja lidah. Bagaimana dengan indera peraba, ya, atau kulit kita? Kulit ini, ya, ini anatomi kulit, merupakan bagian tubuh yang peka terhadap rangsang, ya, karena di sini ada sistem saraf, ya, yang sangat peka. Dan kulit, ujung jari dan ujung bibir itu merupakan bagian kulit yang sensitif, ya. Ujung jari dan ujung bibir itu sensitif. Dan kulit itu berfungsi sebagai alat ekskresi yang disebabkan oleh kelenjar keringat atau kelenjar
sudorifer yang terletak di lapisan dermis. Di sini ya, kelenjar keringat. Oke. Kemudian dengan kulit kita bisa merasakan sentuhan, kemudian di indera peraba yang paling peka tadi ya adalah ujung jari, telapak tangan, telapak kaki, bibir dan alat kemaluan. Ya, di situ banyak sistem sarafnya, banyak pembuluh darahnya di kemaluan ya, di bibir juga. Jadi sangat peka. Nah, melalui kulit kita dapat merasakan benda itu kasar, itu halus, itu panas, itu dingin gitu. Dan kulit punya kemampuan tersebut karena kulit memiliki jutaan indera peraba atau sel reseptor berupa mekanoreseptor atau termoreseptor. Jadi kalau kita menerima tekanan atau sentuhan itu kita karena kita ada banyak reseptor di ujung-ujung di kulit, nah maka namanya adalah mekanoreseptor. Dari mekanoreseptor itu sinyal yang masuk yang diterima masuk ke sistem saraf sampai ke otak. Ini pada bagian kulit terdapat reseptor khusus untuk membedakan sentuhan, tekanan, ya, temperatur panas dan dingin, rasa sakit atau nyeri. Nah, pada umumnya setiap jenis reseptor itu hanya mampu menerima satu jenis rangsang. Tipe rasa dan jenis itu berupa ujung saraf bebas terdapat di seluruh jaringan baik di bagian luar maupun dalam bagian alat dalam, ya, bagian luar maupun bagian dalam. Kalau panas dingin, reseptor untuk rasa panas berupa ujung saraf. Kalau sentuhan, reseptornya berupa korpus Meissner dan ujung saraf yang melingkari akar rambut. Semuanya terdapat di dekat permukaan kulit, ya. Sedangkan untuk korpus Ruffini itu berfungsi pada sentuhan yang kuat. Kalau yang sentuhannya ringan, itu korpus Meissner yang bekerja. Kalau yang sentuhannya kuat, itu di korpus Ruffini. Kalau yang tekanan, ya, kalau reseptor tekanan adalah korpus Pacini, Ruffini, dan Krauss yang terletak agak dalam pada kulit. Itu kalau sudah ada tekanan. Nah, ini susunan ujung saraf indera peraba. Ada dua, yaitu ujung saraf bebas dan yang berpapila atau berselaput. Oke. Kalau yang ujung saraf bebas itu yang bertanggung jawab untuk rasa nyeri atau sakit. Ya, kalau yang papila itu yang untuk bertekanan kuat. Fungsinya menerima rangsang, ya, reseptor rangsang, sentuhan dari lingkungan luar, mencegah penguapan air dalam tubuh, melindungi kita dari sinar ultraviolet, ya, karena mengandung pigmen hitam yang disebut melanin. Jadi melanin di kulit itu fungsinya untuk perlindungan terhadap ultraviolet. Kalau yang albino bagaimana? Albino itu pigmennya atau melaninnya sangat kurang sekali sehingga dia tidak mampu untuk tidak terlindung dari sinar ultraviolet, sehingga kalau kena panas dia langsung peka begitu ya, langsung kemerahan, nyeri. Kemudian untuk pengaturan suhu tubuh karena memiliki pembuluh darah, kulit, arteri venosa, ya, ini artinya hubungan arteri vena secara langsung. Jadi karena ada kaitannya dengan pengaturan suhu tubuh itu karena di situ. Kemudian ekskresi limbah metabolisme melalui kelenjar keringat reseptor pada kulit. Nah, letak reseptor itu tidak merata, ya, tersebar tidak merata hanya di bagian tertentu saja, tidak. Kemudian pada kulit punggung tangan memiliki reseptor lebih banyak daripada telapak tangan. Itu kenapa kalau digandeng itu rasanya terus beda begitu ya. Ini sistem penderaan kita selesai. Baik. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Mbak Aida, saya bimbing stase jam berapa ya? 10 ya? Jadwalnya yang ada layanannya itu? Iya. Nggak ada pertanyaan? Kalau tidak ada, Bu, kita lanjutkan ke pertemuan berikutnya. Ya. Jadi di lidah itu kan ada palipannya, Bu. Halo. Nah, Ibu bisa mendengar suara saya? Bisa? Halo, lanjut aja, Mbak.
Saya Rista Wahyu Ramadhani, nomor absen 53. Mbak Rista. Ya. Jadi di lidah kan ada palipannya, Ibu. Ya. Palipannya itu tuh emang punya warna khas atau gimana? Soalnya kalau di lidah saya sendiri, palipannya itu warnanya ada yang hitam, ada yang putih gitu, Bu. Terima kasih. Terima kasih. Saliva warnanya mungkin bisa. Kalau pada umumnya saliva itu tidak berwarna. Kecuali kalau sebelumnya sudah ada makanan tertentu yang masuk, ada warnanya, sehingga dia bisa mempengaruhi. Coba nanti dilihat lagi ya. Oke, dilihat lagi. Taruh di tisu, ada warnanya enggak? Gitu? Sudah, Mbak Rista? Terima kasih. Ya, kalau sudah saya lanjutkan. Ya, saya lanjutkan ke sistem integumen. Sudah kelihatan? Halo? Sudah, Ibu. Sudah ya, baik. Kita ke anatomi fisiologi sistem integumen. Tadi kita sudah bicara masalah kulit. Integumen itu sebetulnya kulit, ya. Terletak di tubuh paling luar dan membatasi dari lingkungan, ya. Dan organ ini, kulit ini merupakan organ yang sangat esensial dan vital, serta merupakan cermin kesehatan dan kehidupan. Ya. Kenapa? Kesehatan kita itu sebenarnya bisa dilihat dari kulit. Kalau kita terhidrasi dengan bagus, kulit kita juga akan lembab, bagus. Tapi kalau kering, kemudian keriput, kemudian kurang lembab, ya kemungkinan kita juga tidak terhidrasi dengan bagus. Gitu. Ini anatomi kulit, ya bisa dilihat. Ini adalah lapisan yang awal, yaitu epidermis. Di bawahnya ada dermis, di sini adalah subkutan. Ya. Kemudian atas dilihat di sini ada rambut, ini adalah pori-pori, ya. Kemudian ini adalah kelenjar keringat. Oke. Kemudian ini ya di bagian samping ini adalah glandula sebasea. Oke. Kemudian bisa diperhatikan di sini ini adalah reseptor, ya. Ini reseptor untuk panas, ini untuk reseptor untuk dingin, ya. Ini pembuluh darah, ya, ini jaringan, ini adalah sistem, ini saraf ya, nerve, ini saraf, dan ini adalah lemak. Oke, ini anatomi dari kulit manusia, kulit kita. Oke, kulit tadi ya, saya ulang lagi, terdiri dari 3 lapisan, yaitu epidermis atau kutikel, kemudian dermis, kemudian subkutis. Ya. Untuk yang epidermis, di sini ada stratum corneum atau lapisan tanduk, itu paling luar ya, kulit paling luar. Di situ ada beberapa lapis sel gepeng yang mati, tidak berinti, kemudian protoplasmanya berubah menjadi keratin atau zat tanduk. Ya. Terdiri dari 15 sampai 30 lapisan sel keratin. Kemudian di situ juga ada stratum lucidum, ya, terdapat langsung di bawah lapisan korneum. Lapisan selnya terang, gepeng, tanpa inti juga ya, sama. Kemudian protoplasmanya berubah menjadi protein. Ya, hanya ada pada kulit yang tebal, tampak lebih jelas di telapak tangan dan kaki. Ini stratum lucidum. Kemudian yang granulosum, ya, lapisannya bisa 2 sampai 3 lapisan sel gepeng, grainy, berbentuk seperti lapisan bulir padi, sitoplasma berbutir kasar atau kemudian terdapat inti di antaranya, ya, tampak jelas di telapak tangan dan kaki. Kemudian ada stratum spinosum, ini 5-8 lapisan, paling tebal 0,2 ya milimeter, selnya berbentuk poligonal. Oke. Kemudian ada sel Langerhans di situ, dan ini fungsinya untuk memproduksi keratin. Ini stratum spinosum. Dan keratin merupakan protein yang tidak larut air. Ini fungsinya untuk apa? Menjaga kelembapan kulit. Dan stratum basale. Itu lapisan epidermis yang paling dalam. Kontak dengan dermis. Ya, epidermis, dermis, kemudian subkutan. Nah, terdiri atas sel yang berbentuk kubus atau kolumnar, kemudian sel pembentuk melanin yang mengandung pigmen itu ada di sini, stratum basale. Kemudian sel basal mengadakan mitosis dan berfungsi reproduktif itu di sini, di stratum basale. Kemudian masuk tadi epidermis, ya, setelah dari lapisan epidermis kita ke dermis.
Di dermis ini ada 3 jaringan ya, ada kolagen, dan serat elastis, dan otot serta saraf. Itu ada di lapisan dermis. Dan di dermis itu mendapat suplai darah dan saraf. Oke. Lapisan di bawah epidermis, yang dermis ini adalah lapisan di bawah epidermis yang jauh lebih tebal ya daripada yang di atasnya. Kemudian di situ ada juga sensor-sensor ya atau reseptor sentuhan, tekanan, temperatur, dan nyeri. Itu letaknya ada di lapisan dermis. Ya, ada 2 bagian. Pars papillare ini yang menonjol ke epidermis, isinya ujung serabut saraf dan pembuluh darah. Kemudian ada pars reticulare, itu banyak mengandung jaringan ikat, folikel rambut, pembuluh darah, saraf, dan kolagen. Ya, ada 2. Kemudian bawahnya lagi adalah subkutis atau hipodermis. Merupakan kelanjutan dari dermis ya, terdiri atas jaringan ikat longgar berisi lemak. Oke. Kemudian tebal tipisnya jaringan lemak tidak sama tergantung pada lokalisasinya. Kalau di abdomen itu bisa sampai 3 cm ya. Di kelopak mata, penis itu sangat sedikit dan fungsinya sebagai isolator ya, sebagai penghambat panas biar tidak kehilangan suhu. Oke. Kemudian melanosit. Ya, melanosit itu mampu memproduksi pigmen coklat atau melanin. Ya, melanin dapat menyerap sinar ultraviolet atau UV. Nah, sinar UV itu berisi energi tinggi foton yang dapat merusak DNA atau dengan adanya UV light itu tadi, maka kalau terlalu sering terpapar itu bisa menyebabkan mutasi. DNA-nya rusak sehingga menyebabkan mutasi. Nah, melanin itu fungsinya untuk mencegah kerusakan DNA dan membantu mencegah kanker kulit. Itu mengapa pentingnya kita melanin itu ya. Di negara kita kulit penduduk di Indonesia ya, masyarakat di Indonesia itu relatif melaninnya banyak ya, kecoklatan gitu. Kalau di negara-negara barat ya itu lebih sedikit ya melaninnya, cenderung mereka kulitnya putih ya, kekurangan melanin sehingga mereka kalau dengan cahaya ultraviolet begini kurang terlindungi, maka dia butuh istilahnya sunscreen ya untuk melindungi dari UVA dan UVB gitu. Ini struktur aksesoris kulit, kelenjar pada kulit terdiri dari kelenjar keringat dan kelenjar sebasea atau kelenjar minyak. Ya, kelenjar keringat terdiri atas kelenjar ekrin dan apokrin. Apa itu ekrin? Kelenjarnya kecil-kecil, dangkal, letaknya di dermis, muaranya permukaan kulit. Ya, sikletnya encer. Kemudian di udara panas dan kering, dia bisa mengeluarkan kurang lebih 6 liter per 24 jam. Nah, sekresi kelenjar ekrin dipengaruhi oleh stres emosional, faktor panas, dan saraf simpatis. Jadi kalau misalnya sedang stres ya, mau ujian, mau ijab, mau nikah itu ya, kemudian keringat ya, ada keringat di dahi, keringat di tubuh. Nah, ini yang berperan ini ekrin. Fungsinya untuk pengeluaran keringat dan pengaturan suhu tubuh. Kalau apokrin itu lebih dalam dan sekresinya lebih kental. Kalau yang encer di ekrin. Banyak terdapat pada aksila ya. Aksila itu ketiak ya, ketiak. Kemudian areola mame. Areola mame tahu ya? Di payudara itu ada yang warnanya hitam ya, areola mame. Pubis ini area di kemaluan dan saluran telinga luar. Fungsinya belum jelas. Ini yang apokrin, sekresinya lebih kental. Kalau kelenjar minyak sebasea terdapat di seluruh permukaan kulit kecuali telapak tangan dan kaki. Letaknya di samping akar rambut tadi, di gambar yang depan tadi sudah saya tunjukkannya. Bermuara pada folikel rambut, fungsinya untuk memberi lapisan lemak. Dia sebagai bakteriostatik, menahan evaporasi, ya, untuk menahan penguapan. Nah, pada saat remaja puber, kelenjar ini lebih produktif. Maka kalau dia lebih produktif, tidak dibersihkan atau sering ada kotoran numpuk, maka jadilah akne atau jerawat. Rambut di sini terdiri dari akar rambut dan batang, menutupi hampir seluruh permukaan tubuh. Ya, siapa yang memproduksi rambut? Folikel rambut. Dan siklus pertumbuhannya ada 3. Ya, siklus pertumbuhan rambut ada fase anagen atau pertumbuhan, fase telogen atau istirahat, dan fase katogen, yaitu fase di antara 2 anagen dan telogen.
Anagen itu sebagai pertumbuhan. Jadi 2-6 tahun dengan kecepatan tumbuh 0 sampai 35 mm per hari. Jadi kalau fase telogen itu istirahat, itu sampai beberapa bulan ya. Dan katogen itu di antara ini. Pada saat 85% mengalami fase anagen, 15% mengalami fase telogen. Ini rambut. Dalam fase hidupnya, 85% itu anagen, tumbuh terus. Dan 15%-nya itu istirahat. Menebal, akar kuku bagian yang terbenam di kulit jari, badannya ada di bagian di atas jaringan lunak. Tumbuh kurang lebih 1 mm per minggu, fungsinya untuk melindungi jari tangan kita. Nah, ini fungsi kulit sebagai proteksi, ya, menjaga dari gangguan fisik atau mekanis. Ya. Kemudian absorpsi, kulit yang sehat itu tidak mudah menyerap air, larutan dan benda padat, tapi cairan yang mudah menguap lebih mudah diserap. Ini fungsi dari kulit. Ekskresi itu untuk mengeluarkan zat yang tidak berguna dari atau sisa metabolisme tubuh ya. Oke, itu keringat dan lain sebagainya. Kemudian persepsi itu untuk mempersepsikan, karena di ujung kulit itu kan ada saraf sensorik ya, di dermis maupun subkutis, itu untuk mempersepsikan ya. Bisa dari tekanan, bisa dari suhu dan lain sebagainya, itu fungsi persepsi. Kemudian fungsi untuk pengaturan suhu tubuh ya, karena apa, dia bisa mengeluarkan keringat itu untuk ngatur suhu tubuh kita. Kemudian untuk pembentukan pigmen ya, di sini untuk menghasilkan tadi melanin tadi. Oke. Jadi warna kulit tidak sepenuhnya dipengaruhi oleh pigmen, melainkan juga oleh tebal tipisnya kulit. Reduksi HB, oksi HB, dan karoten, itu fungsinya. Kemudian keratinisasi. Fungsi ini berlangsung 14-21 hari. Ya. Sebagai apa? Perlindungan terhadap infeksi secara mekanis fisiologik. Ya, ini. Kemudian untuk vitamin D, membentuk vitamin D, itu ya, mengubah dihidroksi kolesterol dengan bantuan sinar matahari. Oke, ini untuk yang sistem integumen. Apakah ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan di sistem reproduksi wanita. Anatomi sistem reproduksi wanita. Kalian kalau sambil minum ya enggak apa-apa loh. Jangan terlalu tegang. Mari kita minum dulu. Baik, anatomi dan fisiologi alat reproduksi wanita. Ini adalah alat genitalia luar, ya. Ada mons pubis, ada klitoris, ada uretra. Ini kalau dibuka ya, ini sudah di dalam ya. Ada himen, ada labia mayora, ada labia minora, ada di sini liang vagina, begitu. Nah, ini alat genitalia luar wanita, ya. Atau kita bicara bisa juga organ eksternal itu disebut sebagai vulva, ya. Ada bagian-bagian untuk vulva ya, di sini apa saja, ada mons pubis atau mons veneris. Bentuknya seperti bantalan lemak terletak di depan simfisis pubis ya, ditutupi oleh bulu-bulu. Ini mons pubis itu di sini ya. Kemudian labia mayora atau bibir besar, labia mayora. Ini yang ada di sini, ini labia mayora. Kanan dan kiri ini atau bibir yang besar. Labia minora ini yang bibir dalam, lebih kecil. Ya. Oke, labia mayora adalah dua lipatan tebal yang membentuk sisi vulva, terdiri atas kulit dan lemak, dan jaringan otot polos, pembuluh darah, dan serabut saraf. Panjangnya kurang lebih 7,5 cm. Kalau yang minora, itu yang di bagian dalam, lipatan bagian dalam, tidak berambut, tapi banyak kelenjar sebasea. Ya. Kemudian, dan beberapa kelenjar keringat di situ. Kemudian preposium klitoris adalah lipatan labia minora di bawah klitoris. Ya, preposium
klitoris. Di sini, ini di daerah sini ya, preposium klitoris. Nah, gland atau kelenjar klitorisnya itu ada di sini, di bawahnya. Oke. Frenulum adalah area lipatan di bawah klitoris. Itu untuk yang vulva. Oke. Apa itu klitoris? Klitoris itu homolog atau mirip ya. Kalau di laki-laki itu penis. Kalau kita melihat perjalanannya tumbuh kembang, bagaimana janin berkembang di dalam perut atau rahim ibu ya, pada saat penentuan untuk jenis kelamin itu sebetulnya sama tonjolan. Kalau pada laki-laki tonjolannya itu lebih dominan, jadilah penis. Kalau pada perempuan tidak dominan, jadilah klitoris. Jadi maka disebutkan homolog ya. Homolog dengan penis pada laki-laki. Tapi lebih kecil dan tidak memiliki mulut uretra. Kalau laki-laki ada mulut uretranya. Gitu. Kencing ya, untuk kencing. Kalau laki-laki, kalau perempuan enggak, ada salurannya tersendiri. Nah, klitoris terdiri dari dua, rura atau akar, satu batang atau badan, dan satu glans klitoris bundar. Di situ banyak ujung saraf dan sangat sensitif. Ya. Batang klitoris mengandung dua corpora cavernosum yang tersusun dari jaringan erektil. Ini klitoris. Kemudian ada vestibula, adalah area yang dikelilingi oleh labia minora. Vestibula menutupi mulut uretra, mulut vagina, dan ductus kelenjar Bartolini. Ya, kelenjar Bartolini. Kelenjar ini mengeluarkan lendir dan salurannya keluar antara himen dan labia minora. Ya, nanti digambar satu persatu biar paham mana vestibula, mana orificium uretra. Kalau bidan harus bisa membedakan mana orificium uretra dan jalur keluar urin dari kandung kemih. Ya. Jadi kalau mau masang kateter ya harus betul masuknya ya ke orificium uretra. Tepi lateralnya mengandung ductus untuk dua kelenjar parauretral atau xen. Ya, kelenjar xen. Yang dianggap homolog dengan kelenjar prostat kalau pada laki-laki. Mulut vagina itu di bawah orificium uretra. Di bawahnya uretra itu mulut vagina. Jangan keliru. Jangan yang atas vagina bawah uretra. Ya, kalau mau masang kateter itu yang di atasnya. Kalau vagina itu yang di bawahnya. Kemudian ada himen, ya sudah selaput darah. Kemudian perineum, ya daerah muskular yang ditutupi kulit, terletak antara introitus vagina dan anus. Jadi jaringan otot ini menopang rongga panggul, menjaga panggul pada tempatnya. Baik, saya tunjukkan di sini ya perineum. Ya, ini adalah mulut vagina, ini vaginanya. Ini atasnya adalah uretra, ya ini uretral opening. Jadi kalau masang kateter tuh di atasnya, jangan yang ini vagina. Kalau masang kateter di sini ya nggak akan keluar cairannya, urinnya, salah masuknya, ya. Oke. Kemudian ini yang bagian dalam, ya. Untuk yang alat genitalia bagian dalam. Ada apa saja di situ? Ada serviks. Ya, serviks itu di mana? Serviks itu ini. Ya, ini adalah kanal serviks atau saluran serviks. Ya. Ini adalah serviksnya. Ini serviks yang saya lingkari ini serviks. Nah, ini kanalnya atau salurannya, gitu ya. Serviks adalah leher uterus. Ya, bagian ini memiliki peran untuk apa? Melindungi uterus dari infeksi. Ya, kemudian dia akan menipis, serviks itu akan menipis atau terjadi penipisan pada saat menjelang persalinan. Itu di leher rahim, ya, atau lehernya uterus. Nah, kemudian ismus di sini adalah suatu lapisan jaringan yang tidak jelas batasnya membentuk segmen bawah uterus pada kehamilan. Itu memisahkan korpus uterus dan serviks. Serviks itu punya panjang 2,5 cm, terdiri atas serat kolagenosa atau osteum, tadi ada kanal ya, polos yang membentuk konstruksi atau penyempitan bagian atas dan bawah, itu serviks. Uterus yang mana? Uterus yang ini. Ya, ini.
Ini adalah atas atau fundus uterus. Ya, ini uterus yang membesar pada saat kehamilan. Itu merupakan organ muskular berbentuk kantong seperti buah pir, terletak di rongga pelvis antara kandung kemih dengan rektum. Kemudian posisi uterus normalnya antefleksi, ya, menekuk dan maju ke depan. Uterus terdiri dari dua bagian, yaitu badan atau korpus dan leher atau serviks. Ya. Pada bagian atas disebut sebagai fundus uteri dan berhubungan dengan tuba uteri atau tuba falopii. Mana toh tuba falopii itu? Ini adalah tuba falopii. Ini tuba falopii. Ya. Oke. Pada bagian tepi samping uterus berhubungan dengan tuba falopii disebut kornu, sedangkan pada bagian antara korpus uteri dengan serviks terdapat area yang menyempit disebut ismus. Ya, tadi yang sudah saya sampaikan, ismus. Oke, ini adalah fundus, ini adalah uterus. Ya, nanti di dalam uterus ada endometrium, meometrium, perimetrium. Itu ini adalah ini yang menyempit antara uterus dengan falopii yang bagian sempit ini namanya ismus. Ya. Kemudian yang ada rumbai-rumbainya ini infundibulum, ini adalah fimbre. Ini adalah ovarium yang menghasilkan telur. Ya. Ini adalah ligamentum yang menggantung uterus, gitu. Nah, ini juga ini suspensory ligament of ovary, ini yang menggantung, ya. Kemudian ini yang merah ini dan biru, ya, ini pembuluh darah ovarium. Ya dari mana, Mas? Oh, Bu Sutarmi. J, matur nuwun. J. Sedang ajar. Makasih ya, Mas. J. Buka, Mbak. Ya, ini adalah ligamentum gantung ya dari mesometrium, mesovarium yang bagian bawah, mesometrium yang bagian di bawahnya ovarium ya. Ini adalah ligamentum, ovarian ligamentum. Ini adalah body of uterus ya. Ini adalah ureter ya, tadi saluran untuk kencing. Kemudian uterine blood vessel ya, ini pembuluh darahnya. Ini ismus yang menyempit lagi. Kemudian ini adalah ligamen uterosakral. Oke. Ini serviks, ini vagina. Jadi kalau ini kan dipotongnya ke samping ya, dipotong ke samping. Maka dilihatnya dari depan begitu ya, dilihat dari depan, dipotong jadi bentuknya seperti ini. Oke, ini tadi sudah ya, serviks, uterus, kemudian uterus tadi ada serosa, perimetrium, tengah meometrium, dari otot polos, bagian terdalam ada endometrium. Nah, endometrium itu ada siklus menstruasi, dia bekerjanya di endometrium ya. Dan di endometrium juga sebagai tempat implantasi untuk ovum yang nanti akan dibuai kalau di kehamilan ya. Kalau dia dibuai maka dia akan ditempelkan atau diimplantasi di endometrium. Dan di endometrium itu kalau menstruasi yang meluruh, nah itu berarti endometrium tadi. Nah di situ ada dua lapisan ya, lapisan superficial atau stratum fungsionalis dan stratum basalis. Di stratum fungsionalis ini ukurannya lebih tebal, banyak mengandung kelenjar yang merespon hormon steroid dan biasanya hampir secara keseluruhan itu runtuh saat menstruasi, meluruh, itu stratum fungsionalis. Kalau yang basalis tidak berubah selama siklus menstruasi berlangsung, ya. Itu perbedaannya. Terus tadi yang seperti saluran ke samping kanan dan kiri ovarium, dari uterus ke ovarium itu ada namanya saluran tuba falopii. Ya, disebut juga sebagai tuba uterina atau oviduct. Ya, merupakan saluran tempat ovum atau sel telur berjalan menuju ke uterus. Di tempat ini terjadi fertilisasi atau pembuahan antara sel telur dengan sperma, menggantung antara ligamen uterus. Ya. Kemudian di tuba falopii ini ada 4 bagian, yaitu infundibulum, ampula, ismus, dan interstitialis. Nah, apa itu fungsinya? Apa itu letaknya ada di mana? Infundibulum, ya.
Kalau infundibulum itu bagian ujung tuba falopii, bentuknya seperti trompet dengan rumbai-rumbai. Ya. Fungsinya fimbre tadi, rumbai-rumbai tadi dinamakan fimbre. Fungsinya apa? Fungsinya untuk mengarahkan sel telur dari ovarium ke lumen tuba falopii, biar dia bisa ketemu dengan sperma. Nah, ampula itu saluran yang panjang dari tuba falopii. Tadi yang panjang itu ampula. Ya, dari ismus ke infundibulum itu ampula. Nah, ismus tadi yang sempit ya, antara uterus dan ampula tuba. Jadi bagian yang sempit itu namanya ismus. Terus interstitialis yaitu daerah ujung akhir dari jaringan otot uterus dengan ismus. Ya. Fungsi dari tuba falopii menangkap sel ovum, kemudian bisa nanti menyalurkan spermatozoa untuk konsepsi, ya, pertumbuhan dan perkembangan konsepsi sampai terjadi blastula. Itu blastula ada di tuba falopii. Kemudian nanti turun masuk ke endometrium, terjadi implantasi, begitu. Nah, ini ovarium. Coba dibuka. Ovarium merupakan kelenjar yang berada di permukaan posterior ligamentum latum atau di dekat infundibulum ya. Tadi yang di dekat rumbai-rumbai tadi itu ada penghasil sel telur yang putih keruh gitu. Kemudian ovarium dibungkus oleh peritoneum dan ditopang oleh ligamen mesovarium. Ligamentum latum, ovarica, dan ligamen infundibulum. Tadi sudah saya tunjukkan ligamen-ligamennya. Dipelajari, dihafalkan, nanti digambar satu persatu. Dan ovarium fungsinya memproduksi sel telur. Kemudian ada dua ya, bagian kortek atau kulit dan bagian medula. Di dalam ovarium ada kortek. Apa itu kortek? Lapisan terluar terdiri atas stroma dan folikel ovarian, yaitu secara fungsional untuk oogenesis. Kemudian medula terdiri dari stroma, pembuluh darah, limfatik, serabut saraf, otot polos. Itu ovarium, ada dua. Lapisan terluar namanya kortek, dalamnya namanya medula. Oke, ini kalau kita potong dari arah samping, ya, dipotong dari arah samping. Bisa dilihat ini adalah vagina, ya. Ini labia minora tadi yang kecil, yang sebelumnya labia mayora, ini klitoris, ya. Ini di atas vagina ya. Ini adalah uretra, ini kandung kemih, ya, urinary bladder, ini pubic bone, ya, atau tulang pubis, ya. Kemudian ini adalah oviduct, ya, tadi tuba falopii, ini ovarium dilihat dari samping. Ini uterus, ya. Kemudian ini adalah anus, ini kan usus ya, ini anus. Kemudian ini rektum, ini serviks, ya, saluran atau leher rahim itu serviks. Kemudian ini kolon. Ini kalau dilihat dari samping. Oke. Oogenesis itu apa? Merupakan pembentukan, ya, pembentukan ovum melalui proses pematangan folikel ovarium. Ya. Kemudian prosesnya ada fase folikel, ovulasi, fase luteal. Kemudian di dalam fase folikel itu ada struktur khusus pada kortek ovarium, terjadi proses pertumbuhan oosit dan meiosis 1. Nanti tolong selain menggambar, ya, selain nanti menggambar dari masing-masing organ tadi, sebisa mungkin sambil membaca melakukan summary atau ringkasan, ditulis, ya, bagaimana tadi sistem-sistem tadi bekerja sampai ini. Jadi menulis, artinya kalau menghafal itu akan lebih mudah kalau sambil ditulis kemudian di gambar ulang begitu. Jadi kalau hanya membaca aja saya rasa susah untuk mengingatnya. Jadi sambil ditulis ulang, sambil dihafalkan. Ya, ada proses oogenesis di sini, ada folikel, fase folikel. Kemudian setelah itu ada ovulasi. Nah, ini proses pelepasan telur yang telah matang. Kemudian ada fase luteal. Ya, fase luteal itu beberapa jam sesudah ovum dikeluarkan dari folikel. Ini untuk proses oogenesis. Yang kedua adalah hormon ovarium. Ya, hormon ovarium. Di situ ada perkembangan folikel. Itu dikontrol oleh gonadotropin releasing hormone atau GnRH. Itu yang menghasilkan adalah hipotalamus. Bagian mana? Hipofisis anterior. Di situ menstimulasi
ya kelenjar hipofisis anterior untuk mensekresi FSH atau follicle stimulating hormone dan luteinizing hormone. Tolong nanti dipahami bagaimana kerja ovarium sampai mematangkan telur. Begitu ya. Bagaimana kerja gonadotropin releasing hormone yang tugasnya untuk melepaskan hormon gonadotropin ya GnRH dari hipotalamus. Kemudian GnRH ini menstimulasi kelenjar hipofisis anterior. Jadi di hipotalamus itu ada hipofisis di bawah, di hipotalamus di bawahnya ada hipofisis ya. Ada anterior, ada posterior. Nah, hipofisis yang anterior itu menghasilkan FSH dan LH. Oke. Fungsi dari FSH itu untuk stimulasi follicle degrowth dan produksi estrogen. Jadi yang memproduksi estrogen adalah follicle stimulating hormone. Sedangkan luteinizing hormone itu fungsinya itu untuk granulose dan sel teka yang mensekresikan progesteron dan sedikit estrogen. Jadi kalau yang estrogen itu di FSH, kemudian progesteron itu di LH. Nah, selain dua hormon tadi, ovarium, khususnya sel lutein, juga memproduksi hormon inhibin yang berperan dalam menghambat FSH, sehingga kadar FSH dan LH itu menurun sesuai dengan kadar yang dibutuhkan, sesuai dengan kebutuhannya. Gitu. Oke. Kemudian yang ketiga adalah siklus menstruasi. Siklus menstruasi itu dimulai 3-7 hari, makanya menstruasi kan sampai 7 hari. Oke, kemudian minggu berikutnya terjadi pembentukan folikel. Ya, yang dipicu oleh hormon follicle stimulating hormone yang menghasilkan adalah hipofisis anterior di mana di hipotalamus ya. Kemudian folikel tersebut akan melepaskan hormon estradiol atau tadi estrogen. Diingat ya, FSH estrogen, LH progesteron. Nah, di FSH tadi menghasilkan estrogen, fungsinya untuk apa? Menebalkan dinding rahim. Kalau nanti ada pembuahan, maka terjadi kehamilan. Kalau tidak ada pembuahan, maka nanti meluruh jadilah menstruasi. Gitu. Yaitu untuk siklus menstruasi. Ini hubungan hormon pada kehamilan dan persalinan. Jadi kalau pada masa kehamilan, itu hormon yang berperan adalah human placenta lactogen atau HPL. Sebentar ya, Mbak. Baik, hormon yang berperan saat kehamilan adalah human placenta lactogen atau HPL. Adanya hormon yang dihasilkan oleh plasenta. Jadi HPL ini yang menghasilkan adalah plasenta. Dan ini, hormon ini adalah hormon protein yang fungsinya untuk merangsang pertumbuhan, menyebabkan perubahan dalam metabolisme karbohidrat dan lemak. HPL ini bersangat penting untuk produksi ASI, ya, karena ada plasenta laktogen. Kalau HPL-nya rendah, artinya plasenta tidak baik fungsinya. Ya. Kalau yang bagus ya normal. Dampaknya itu perubahan terhadap payudara, membuat rasa ngilu dan sakit pada puting jika disentuh. Itu kerjanya human placenta lactogen atau HPL. Kemudian estrogen. Siapa yang menghasilkan estrogen? Ovarium. Ovarium dipengaruhi oleh apa? Tadi hipofisis anterior. Karena apa? Peran dari FSH, follicle stimulating hormone, ya.
untuk estrogen. Kalau yang LH, luteinizing hormone, itu lebih ke arah perannya ke progesteron. Fungsi dari estrogen yaitu mempengaruhi pertumbuhan endometrium rahim. Ya. Kemudian perubahan histologi pada vagina, mempengaruhi pertumbuhan saluran kelenjar mames waktu menyusui, itu kerjanya estrogen. Mengontrol pelepasan LH dan FSH, itu juga fungsi dari estrogen. Kemudian otot uterus jadi lebih sensitif, kerjanya estrogen. Mengendorkan serviks, vagina, vulva, menimbulkan kontraksi rahim, itu juga estrogen. Kemudian dinding rahimnya menjadi lebih kuat, mengatasi kontraksi saat persalinan, itu juga kerjanya estrogen. Melembutkan jaringan tubuh sehingga jaringan ikat dan sendi tubuh menjadi lemah sehingga dapat menyangga tubuh dengan kuat, itu juga fungsi dari estrogen. Berperan penting dalam menjaga kesehatan sistem genital, organ reproduksi, dan payudara. Namun, ada dampaknya juga, mengganggu keseimbangan cairan tubuh, sehingga terjadi penimbunan cairan yang menyebabkan pembengkakan. Pada saat fungsi estrogen ini tinggi, maka tubuh kita cenderung menimbun cairan, atau retensi cairan. Ya, contohnya pada saat menstruasi, menjelang menstruasi, estrogennya itu tinggi, belum menstruasi. Kalau menstruasi dia withdrawal. Pada saat menjelang menstruasi, estrogen tinggi, tubuh kita akan retensi cairan, ya, banyak menimbun cairan. Kemudian dapat meningkatkan hormon ini, ibu hamil sering merasa sakit punggung, kemudian menyebabkan varises. Ini juga salah satunya ya dampak dari estrogen. Kemudian progesteron, ya tadi diingat penghasilnya adalah luteinizing hormone, ada di hipofisis anterior, ya siapa yang menghasilkan? Hipotalamus, ya. Progesteron fungsinya untuk membangun lapisan di dinding rahim, untuk menyangga plasenta di dalam rahim. Ya. Kemudian progesteron ini juga yang untuk mencegah kontraksi. Ya, kalau terjadi kontraksi, maka isi rahim atau kandungan tuh gugur atau abortus. Nah, progesteron ini fungsinya untuk mencegah kontraksi. Ya. Kemudian progesteron membantu menyiapkan payudara untuk menyusui. Dampaknya, efeknya, hormon ini, progesteron, dapat mengembangkan pembuluh darah sehingga menurunkan tekanan darah. Itu mengapa penyebab ibu hamil sering pusing. Dan salah satu dampak dari progesteron. Kemudian progesteron itu juga membuat sistem pencernaan jadi lebih lambat. Perutnya kembung, sembelit, begitu ya. Mempengaruhi perasaan suasana hati ibu, meningkatkan suhu tubuh, meningkatkan pernafasan, mual, kemudian menurunnya gairah untuk berhubungan intim selama hamil. Ini dampak dari progesteron. Kemudian ada juga hormon di sini melanosis stimulating hormone. Ya. Ini adalah untuk merangsang terjadinya pigmentasi pada kulit. Maka pada kehamilan seringkali kulit muka ibu itu seperti ada topeng kehamilan karena hiperpigmentasi. Tapi nanti menjelang persalinan, menyusui hilang dengan sendirinya. Kemudian ada juga dihasilkan human chorionic gonadotropin atau HCG yang menghasilkan adalah embrio. Fungsinya untuk mencegah haid, biar nggak terjadi haid karena di situ ada pertumbuhan embrio. Dan HCG ini bisa meningkatkan kadar progesteron. HCG yang tinggi pada 3 bulan pertama itu yang menyebabkan morning sickness pada ibu hamil, mual, muntah begitu ya. Kalau dia tidak bisa atau kurang mampu beradaptasi dengan HCG dengan baik, maka mual muntahnya lebih berat, ya hiperemesisnya menjadi lebih berat. Dan fungsi HCG adalah merangsang diferensiasi sitratofoblas, ya, stimulasi produksi testosteron testosteronin dan diduga mempunyai efek imunosupresif selama kehamilan. Jadi bisa menekan imun, ya. Ini dampak dari HCG. Secara klinik, pengukuran kadar HCG digunakan untuk menunjang diagnosis kehamilan. Jadi kalau tes PP tes kehamilan, itu yang dilihat salah satunya adalah dari hormon HCG. Kalau ada HCG berarti hamil. Gitu ya. Atau evaluasi setelah terapi penyakit trophoblast. Kalau ada penyakit trophoblast ditemukan HCG, ya berarti belum selesai begitu ya. Kemudian evaluasi abnormalitas kehamilan bisa juga dari HCG. Yang keenam, oksitosin. Penghasilnya adalah hipotalamus, tapi pada kelenjar posterior pituitari atau di bagian posteriornya. Ya, kalau tadi anterior FSH-LH, kalau ini hipofisis posterior menghasilkan oksitosin. Fungsinya untuk merangsang memperkuat kontraksi rahim saat persalinan. Ya, mencegah perdarahan postpartum, membuat kontraksi,
membantu proses pengecilan rahim, merangsang produksi ASI. Oksitosin dikenal juga sebagai hormon bonding, yaitu mendekatkan ikatan antara ibu dengan anak, itu peran dari oksitosin. Prostaglandin ini untuk merangsang persalinan, ya. Kemudian biasanya prostaglandin ini akan diproduksi tatkala bayi sudah siap atau cukup bulan untuk dilahirkan. Jadi memang salah satunya prostaglandin itu fungsinya memang untuk merangsang persalinan. Sehingga kalau misalnya ada persalinan yang serotinus, kehamilan yang serotinus, kehamilan lewat waktu, ya, maka disarankan berhubungan badan dengan pasangannya. Karena apa? Ternyata pada cairan ejakulasi yang dikeluarkan oleh suami itu ada hormon yang di dalamnya terkandung prostaglandin. Fungsinya untuk membantu mempercepat merangsang persalinan, gitu ya. Jadi itu bukan mitos. Oke, kemudian yang berperan saat persalinan ya ada oksitosin, ya. Oke, kemudian oksitosin ini sebagai untuk kontraksi, ya, membantu kontraksi saat persalinan. Kemudian oksitosin mencapai puncaknya saat persalinan dengan adanya stimulasi dari reseptor vagina, karena ada itu tadi peregangan saat bayi melewati vagina, maka oksitosinnya akan naik. Terus kalau plasenta sudah lahir, keluar, maka hormon ini menurun secara bertahap. Ya. Selain oksitosin dihasilkan juga pada persalinan hormon beta endorfin. Ya. Beta endorfin, endomorfin, berarti morfin yang dihasilkan dari tubuh kita sendiri, ya, dari otak kita. Nah, apa sih fungsinya? Dia dihasilkan oleh kelenjar hipofisis, ya, bisa meningkat saat kadar beta endorfin ini bisa meningkat saat berhubungan seksual, kehamilan, kelahiran, dan menyusui. Dan beta endorfin ini fungsinya sebagai relaksasi, penghilang rasa sakit. Kemudian bisa untuk meningkatkan kekebalan tubuh juga. Terus salah satu efek dari beta endorfin ini menekan sistem kekebalan tubuh ibu agar bisa menerima janinnya itu bisa diterima di dalam kandungannya. Karena apa? Secara sistem janin itu dianggap sebagai benda asing, ya. Kalau sistem kekebalan tubuh itu bagus, ibu bagus, maka si benda asing ini akan dikeluarkan dari dalam tubuh. Dengan adanya beta endorfin ini ditekan itu sistem kekebalannya agar bisa menerima janinnya. Nah, setelah janinnya tumbuh, maka dia bisa sampai lahir begitu. Kadar hormon beta endorfin yang tinggi pada ibu bersalin bisa mengubah rasa persepsi nyeri, ya, sampai memasuki persalinan. Kemudian kalau beta endorfin pada persalinan itu meningkat, dia bisa menghambat rilis oksitosin. Oke, maka masuk akal kalau di saat ibu bersalin merasa sangat nyeri atau stres atau kontraksinya akan melambat. Karena yang berperan untuk melakukan kontraksi adalah salah satunya adalah oksitosin, gitu. Nah, pada saat pada saat persalinan, ya, beta endorfin ini juga memfasilitasi rilis prolaktin selama persalinan. Fungsinya untuk mempersiapkan proses menyusui, begitu. Ya, karena ini beta endorfin ini juga penting, ya, penting. Oke. Prolaktin itu mempersiapkan payudara ibu untuk menyusui dan diduga berperan penting dalam mempersiapkan paru-paru bayi untuk bernafas dan mengatur sistem suhu tubuh agar bayi siap hidup di luar rahim. Kemudian epinefrin dan norepinefrin, ya, epinefrin dan norepinefrin. Hormon adrenalin dan noradrenalin, yaitu di sini epinefrin dan norepinefrin, dikenal sebagai fight or flight hormone. Ya, secara kolektif, kedua hormon ini disebut sebagai hormon katekolamin. Ya. Disekresi dari kelenjar adrenal di atas ginjal sebagai respon terhadap stres, seperti takut, lapar, cemas, dingin, gembira. Nah, karena ada sistem saraf simpatik teraktifkan untuk fight or flight. Fight or flight itu begini, kita hadapi atau kita mau stres itu kita hadapi atau kita mau menghindar, gitu. Ini peran dari hormon adrenalin dan noradrenalin. Ya. Oke, kemudian prolaktin ini untuk menyusui, ya, kadarnya meningkat sehingga produksi ASI-nya juga meningkat.
Kemudian sudah selesai. Ini untuk yang pertemuan yang ke-13. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya lanjutkan lagi pertemuan yang reproduksi pria. Ini yang terakhir. Oke, reproduksi pria. Ada pertanyaan ya? Oke. Sistem reproduksi pria. Oke. Jadi untuk sistem reproduksi pria ini tidak jauh berbeda dengan yang perempuan ya. Sama-sama tugasnya itu sama-sama, cuman fungsinya yang berbeda. Ya, ada beberapa fungsi yang berbeda di sini. Kalau kita lihat dari irisan dari samping ya, di sini ada preposium, ada gland penis, ini adalah penis, ini adalah uretra ya, berbeda kalau dengan perempuan. Kalau tadi homolog penis itu dengan klitoris, klitoris tidak ada mulut uretranya, kalau penis ada mulut uretra. Nah, ini uretranya. Jadi kalau masang kateter pada pria itu jauh lebih sulit ya, karena panjang sini. Kemudian ini adalah skrotum ya, di dalamnya ada testis, di sini ada epididymis, ya, ada ductus deferens, sini panjang ductus deferens. Kemudian di sini ini adalah urinary bladder atau kandung kemih, ini adalah ureter. Ya, ini uretra, ini ureter. Oke, ini adalah seminal vesicle, ini di sini di bawah. Ini adalah ductus ejaculatorius ya. Ini untuk ductus yang menghasilkan untuk ejakulasi. Ini rektum, ini kelenjar prostat. Ya, kalau perempuan tadi lebih dihomologkan dengan labia. Ya, ini prostat prostat ya, ini prostat. Kemudian ini adalah bulboretral gland atau kelenjar bulboretral. Ini anus ya. Oke, ini adalah anatomi pada pria ya, reproduksi sistem pada pria. Oke. Yang pertama adalah penis tadi ya, sudah dilihat. Penis itu adalah organ pada laki-laki untuk sexual intercourse ya, untuk kegiatan atau hubungan suami istri. Ya, ada 3 bagian pada penis, akar ya di situ. Akar penis yang letaknya ada di dinding abdominal, ya, kemudian kepala penis, kemudian di kepala penis ini tertutupi ya oleh kulit, ya, oleh kulit yang lembut di situ. Disebut sebagai foreskin atau kulit pendahulu di luar, itu namanya preposium. Ini yang dilakukan kalau di sunat. Ya, oke. Dan di penis itu juga ada pintu uretra, ya, ada mulut uretra untuk kencing fungsinya itu. Nah, apa itu fungsi dari penis? Yaitu untuk mengeluarkan sperma dan juga untuk ekskresi dari urin. Kemudian testis, tadi di samping testis, itu juga male genital organ, itu untuk organ genital laki-laki, fungsinya for breeding platform atau menghasilkan spermatozoa. Ya, kalau di perempuan itu di ovarium, kalau laki-laki itu di testis. Ya, di situ juga ada hormon testosteron. Ya. Oke, kemudian testosteron itu dan sel itu letaknya di antara tubulus seminiferus. Oke. Kemudian testis, tadi testis yang dibangun dari sel interstisial ya, kemudian menghasilkan hormon tadi ya, excitatory stimulation hormone atau ICSH. Ini dihasilkan oleh pituitary gland atau hipotalamus. Nah,
Kalau di perempuan namanya sama, hampir sama fungsinya seperti FSH ini, hampir sama seperti perannya luteinizing hormone. Kalau di perempuan, kalau di laki-laki ini. Terus fungsi dari testis apa? Dia menghasilkan ini ya, establish new gametes. Kemudian spermatozoa. Kemudian conducted in the seminiferous tubulus. Jadi dia menghasilkan spermatozoa yang nantinya ini menjadi salah satu bagian ya dari sperma, kemudian disalurkan melalui tubulus seminiferus. Ya. Kemudian fungsi dari testis juga memproduksi hormon testosteron. Jadi kalau ditanya dari laki-laki yang memproduksi testosteron adalah testikular ya atau testis. Yang di testosteron ini yang diconducted oleh ini tadi interstitial cell stimulating hormone ya. Tuh. Ini letaknya ada di mana? Glandula pituitari atau hipotalamus ya itu. Kemudian skrotum ya, pembungkus bagian luar ya, itu berisi jaringan-jaringan otot ya. Kemudian di situ ada testikel yang di wrapping, yang dibungkus ya oleh tunica vaginalis ya. Kalau di perempuan itu which was formed from the peritoneum, sebetulnya itu adalah semacam peritoneum pembungkusnya. Nah, apa sih fungsi dari skrotum? Ya, dia mengatur suhu, temperatur control system for the testis. Jadi sebagai termostat. Testis tidak boleh terlalu panas. Kalau terlalu panas maka dia merusak spermatozoa yang di dalamnya. Maka diatur oleh skrotum itu tadi. Kemudian struktur internal dari male reproductive system ya, tadi kan bagian luar, ini bagian dalam ada vas deferens ya. Vas deferens itu apa? Itu semacam muscular tube ya, jadi saluran itu yang extends yang merupakan perpanjangan dari epididymis menuju ke pelvic cavity, menuju ke pelvic ya, belakangnya dari kandung kemih. Belakangnya dari kandung kemih ya. Kemudian di situ vas deferens itu merupakan channel atau saluran ya kan, that can be tied and cut at the time of vasectomy. Jadi pada saat vasectomy atau itu steril ya, proses sterilisasi pada laki-laki itu yang dipotong vas deferensnya ya, vas deferensnya kalau yang dipotong. Jadi sperma still in production, spermanya tetap memproduksi, tapi karena salurannya dipotong, spermanya nggak bisa keluar gitu. Oke. The function of the vas deferens, mature sperm, jadi ditransportasikan ya melalui vas deferens itu. Kemudian nanti untuk dipersiapkan untuk ejakulasi. Itu saluran vas deferens. Kemudian vesikula seminal. Oke, apa itu vesikula seminal? Di sini dekat ya, dekat dengan vas deferens ya. The base of the bladder. Jadi lebih ke arah bagian bawah dari kandung kemih begitu. Kemudian vesikula memproduksi fluid, cairan ya, seminal fluid atau cairan yang itu fungsinya untuk memberikan energi pada sperma. Jadi dia memberikan cairan ini fungsinya untuk memberikan energi pada sperma, kemudian membantu spermanya itu untuk bisa bergerak. Ya, bergerak ya. Helps motility or cairan seminal ini fungsinya untuk membantu agar sperma ini bisa bergerak. Ya, dia bisa mobile bergerak gitu. Kemudian the seminal vesicles function di sini secreting a thick yellowish liquid that is added to the sperm to
form the seminal fluid. Jadi kalau seminal vesicles itu fungsinya tadi untuk mengeluarkan cairannya, gitu ya, ditambahkan ke sperma. Oke, kemudian ada ductus ejaculatorius atau ejaculatory ducts, ya. Ini form from the union vas deferens with the seminal vesicles. Jadi ini terbentuk ya dari gabungan ya, ada vas deferens dengan seminal vesicle. Panjangnya kurang lebih 2,5 cm. Kemudian ejaculatory ducts ini runs past the prostate and urethra meet with. Jadi bersamaan dengan kelenjar prostat ya di sini dengan uretra. Kemudian fungsinya adalah untuk memberikan kekuatan powering the ejaculatory fluid cement to the urethra channel. Jadi memberikan kekuatan agar dia bisa disemprotkan gitu. Oke. Kalau di ejakulasi itu kan menyemprotkan ya, kekuatannya itu tadi dari ductus ejaculatorius ini tadi. Uretra adalah satu saluran yang menyalurkan urin dari bladder atau kandung kemih ya keluar dari tubuh kita gitu. Nah, kalau penis itu ereksi pada saat hubungan seksual, aliran dari urin itu akan diblok ya, dia nggak bisa lewat ya. Karena apa? Karena itu nanti untuk ejakulasi ya, untuk mengeluarkan semen ya, ada sperma juga di situ. Itu fungsi dari uretra ya. Channeling ejaculate when a man reaches orgasm. Jadi kalau pada saat uretra itu tidak digunakan salurannya untuk seksual, maka dia untuk mengeluarkan urin. Tapi kalau pada saat melakukan hubungan seksual, uretra ini akan diblok sehingga dia tidak mengeluarkan urin, tapi yang keluar adalah semen. Ya. Oke, itu uretra. Kemudian prostat gland atau kelenjar prostat. Ya. Tadi letaknya ya ada di bagian atas. Ini when the sexual stimulation of the prostate secrete watery fluid milk which contains a variety of enzymes and ions into the ejaculatory ducts. Jadi fungsi dari kelenjar prostat ini tadi, jadi untuk stimulasi seksual, ya, mengairi dari yang isinya adalah enzim, ion masuk ke kelenjar ejakulatory. Nah, this fluid adds to the volume of the seminal vesicles and sperm. Jadi cairan tadi yang dihasilkan itu untuk apa? Untuk memenuhi dari vesicle spinalis dan sperma. Ya, sifatnya alkalin atau basa. Kalau asam, spermanya mati, maka biar hidup dia dihasilkan prostatic fluid ini tadi, biar basa. Oke, itu fungsinya ya. Assist in ejaculation, ya dia mendampingi saat ejakulasi, help nourish sperm, jadi spermanya itu dibantu untuk dikasih nutrisi, itu ya fungsi dari prostat. Oke, kemudian koper atau glandula bulbouretralis ya, bulbouretralis ya. Ini lebih kecil ya, warnanya kekuningan, di sampingnya uretra begitu, sedikit di bawahnya kelenjar prostat begitu. Fungsinya untuk lubricate the penis, jadi untuk melubrikasi atau melumasi penis sehingga dia bisa masuk ke vagina. Jadi fungsi dari kelenjar bulbouretralis menghasilkan cairan berbentuk agak sedikit kekuningan ya. Fungsinya dia untuk melubrikasi saat penis itu akan masuk ke dalam vagina. Oke, kemudian kalau yang disorder ini sudah ke arah fungsi, tidak kita bahas ya. Kita hanya bicara tentang anatomi saja. Oke, ini adalah gangguan-gangguan pada penis ya. Oke, saya rasa selesai sampai di sini untuk 4 tatap muka ya hari ini. Baik. Ada pertanyaan? Okay. Kalau tidak ada pertanyaan, ini ada yang lagi di jalan malah. Mbak Ragestian sedang di jalan, oke ya. Baik, kalau
Ya, nggak apa-apa, hati-hati, hati-hati. Di jalan hati-hati. Ya, fokus di jalan. Lagi nyari sinyal ya. Ya, sudah. Baik, untuk kuliah kita saya akhiri sampai di sini. Nanti untuk komunikasi akan saya teruskan dengan Mbak Okta. Ya, untuk penugasan dan lain sebagainya nanti dengan Mbak Okta. Ya, Mbak Okta nanti kita diskusi lagi di grup kuliah. Saya rasa itu. Terima kasih perhatiannya. Mohon maaf ya, kita langsung hari ini ke 4 TM karena untuk mencari waktu lagi itu juga lumayan ya. Mohon maaf, nanti pertemuan berikutnya kita melalui penugasan-penugasan. Ya, saya rasa itu stay safe ya, tetap sehat, jaga kondisi, berdoa, makan juga yang cukup, pakai masker. Oke, terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sehat selalu ya. Sehat selalu. Dan diri jaga kesehatan. Ya. Udah. Ayo nge-record tolong dikirim di itu ya Google Drive ya biar dengerin aku. Klik.